warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ila qiyamis sa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian dengan tema akidah ataupun tauhid. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membincangkan tentang masalah Islam, kemudian juga maknanya, kemudian kenapa kita mesti mensyukuri iman Islam ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang muslim kepadanya. Baik, di malam hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaAllah kita akan bahas tentang masalah rukun-rukun Islam sebagaimana telah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti kita ketahui, agama kita ini memiliki pondasi-pondasi, landasan-landasan yang di atasnya Islam dibangun. Apakah Islam secara qaulan, perkataan, ataupun Islam secara fi'lan, perbuatan. Di dalam hadis muttafaqun alaih, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadis daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 landasan, 5 pondasi. Yang pertama adalah bersyahadat, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, dan wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini 5 para jamaah yang kita kenal dengan rukun Islam. Salah seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika beliau menerangkan hadis ini, beliau mengatakan Islam itu
diumpamakan sebagai sebuah bangunan, yang mana bangunan yang kita ketahui itu memiliki pondasi dan landasan. Nah, Islam diumpamakan dengan sebuah bangunan karena di bawahnya memang ada pondasi-pondasi, landasan-landasan, yang mana di atasnya Islam itu dibangun. Oleh karena ketika seseorang berjemaah mengingkari satu di antara pondasi-pondasi yang ada, yang 5 tadi, contohnya orang Islam tapi dia tidak mengakui salat itu hukumnya wajib, maka berarti secara tidak langsung dia telah meruntuhkan satu pondasinya, yang berakibat kepada bangunan itu akan miring jadinya, tidak akan sempurna dia. Oleh karena ulama mengatakan, pendapat yang rajih, ketika seseorang muslim mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, setelah iqamatul hujjah kepadanya, diterangkan dalil kepadanya, dia tetap kekeh dengan pendapatnya tersebut, maka ulama mengatakan dia telah keluar daripada Islam. Kenapa telah keluar? Sama dengan dia meruntuhkan satu pondasi di antara pondasi-pondasi Islam, yang akan sangat berefek buruk kepada bangunan tadi, keislamannya tadi. Tetapi ketika seseorang tidak bersedekah contohnya, itu tidak akan mempengaruhi keislamannya, karena sedekah bukan termasuk di antara landasan Islam. Dia hanya temboknya atau tiangnya atau atapnya atau lotengnya saja. Ketika seseorang mengingkari, saya tidak mau sedekah, nah ketika dia mengatakan seperti itu, tidaklah mengeluarkan dia daripada keislaman. Kenapa? Tidak pondasinya yang kena, tetapi bagian atasnya. Apa efeknya? Bangunan akan berkurang tetapi tidak akan runtuh. Berbeda dengan salat tadi para jemaah. Maka dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, faqad hadamad din. Sungguh dia telah menghancurkan agama itu sendiri. Jadi 5 pondasi ini para jemaah itu harus ada bagi seorang muslim. Kalau dia mengaku muslim, seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala, al-istislamu lillah, maka kelima-lima landasan ini harus dia beriman dengannya, meyakininya dengan i'tiqad, kemudian dengan perkataannya dan dengan amalannya, diaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika seseorang mengingkari satu di antara 5, contoh ada seseorang berjamaah, dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, dia berhaji, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita katakan tidak sah muslimnya. Kenapa? Itu pondasi yang di atasnya Islam dibangun. Ketika pondasi itu miring dia para jamaah atau runtuh dia, di mana dia akan bangun amalan-amalannya, di mana dia mau letakkan sholatnya, di mana dia mau meletakkan zakatnya dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, oleh karena ulama mengatakan seseorang muslim yang mengingkari satu di antara 5 rukun Islam, maka dia sudah terjerumus ke dalam kehancuran. Dia telah keluar daripada agamanya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, rukun yang pertama bersyahadat. Di sini ada 2 dia. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu itu ulama mengatakan dia adalah mengetahui dengan seyakin-yakinnya, seolah-olah kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri gitu. Itu asyhadu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Ini kalimat para jemaah sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya ketika kita mempelajari tentang masalah keutamaan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah, terjemahan yang paling benar para jemaah, makna yang paling benar adalah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ada sebagian orang berjamaah menerjemahkan la ilaha illallah
atau memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Kalau seseorang mengatakan tidak ada yang menciptakan selain Allah, berarti dia masih mengakui ilah-ilah yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain. Dan ini hanya baru tauhid rububiyah saja para jemaah yang menciptakan. Orang-orang kafir para jemaah, sebagian mereka meyakini Allah yang menciptakan. Mereka tahu itu, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, ya, Allah yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki. Mereka tahu itu, ya. Tetapi itu semua belum memasukkan mereka ke dalam Islam, belum masukkan mereka ke dalam Islam. Oleh karena makna yang benar adalah disampaikan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini baru masuk tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, ya. Jadi kita harus benar di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah ini para jemaah. Dan yakinlah ketika seorang muslim memaknai kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka pasti tidak akan pernah terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini para jemaah. Karena lawan daripada la ilaha illallah apa dia? Perbuatan syirik. Ketika kita mengatakan tidak ada ilah atau sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, berarti kita telah menafikan semua sesembahan yang disembah oleh orang selain Allah. Di dunia para jemaah, orang bukan hanya menyembah Allah, kan ya? Ada menyembah kuburan, ada menyembah patung, ada menyembah berhala, ada menyembah matahari, bulan, batu-batuan. Ini sesembahan ini, betul. Tetapi itu bukan sembahan yang benar. Yang benar itu adalah sembahan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ketika kita mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, berarti kita menafikan semua ini, ya. Dan kalimat dengan benar itu harus ada. Karena orang juga menyembah yang tadi, tetapi mereka menyembahnya dengan tidak benar, ya. Jadi ketika seseorang muslim para jemaah memaknai kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka tidak akan pernah terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini. Tapi realitanya, faktanya tidak seperti itu. Justru seorang muslim itu paling banyak terjerumus kalian kesyirikan. Kenapa demikian para jemaah? Karena mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah kecuali sebatas hiasan di bibir saja. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah sadiqan biqalbihi dakhalal jannah." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang di akhir kalimatnya ketika dia akan meninggal dalam keadaan naza', dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadiqan biqalbihi, dia meyakini dengan hatinya. Ini penting para jemaah. Jadi bukan hanya sebatas hiasan di bibir saja, tapi dia tahu maknanya apa ini. Maka ganjarannya apa? Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini salah satu di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Oleh karena kalau kita balik ke sejarah para jemaah, kenapa kufar Quraisy dahulunya, ya, seperti Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, Abu Talib, pamannya Nabi SAW, dan gembong-gembong musyrikun yang dahulunya, kenapa mereka tidak mau menyebut kalimat la ilaha illallah? Karena mereka memahaminya para jemaah. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, maka di patung-patung nih, Hubal, Lata, wal Uzza, yang ada 360 patung yang bergelantungan di Masjidil Haram, itu harus dicampakkan para jemaah. Mereka tidak mau itu. Makanya mereka tidak mengucapkan kalimat itu, karena mereka memahami kalimat itu para jemaah. Lihat ketika Abu Talib akan meninggal, itu hadir teman-temannya daripada gembong-gembong kufar Quraisy. Nabi SAW juga datang di situ.
Apa yang Nabi katakan kepada pamannya para jemaah? Ya ammi, wahai pamanku. Kita kan tahu bagaimana pengorbanan Abu Talib kepada Nabi SAW setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib dengan istrinya Khadijah radhiyallahu an. Itu yang menolong, yang membacking Muhammad SAW adalah pamannya para jemaah, Abu Talib. Nah, ketika dia akan meninggal, Nabi SAW katakan kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, kulli kalimatan, ucapkanlah untukku sebuah kalimat, uhajju bika indallah, yang mana dengan kalimat tersebut aku akan menolongmu di hadapan Allah tabaraka wa taala, berhujjah untukmu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan itu berjamaah, teman-teman Abu Talib itu senantiasa membalasnya. Mereka mengatakan, jangan, kalau engkau mengucapkan kalimat tersebut maka sama dengan engkau menghina nenek moyang kita. Jangan, jangan. Sehingga akhir kalimat daripada yang disebutkan oleh Abu Talib, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana tempatnya berjamaah? Dia adalah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Kenapa dia tidak mengucapkannya? Karena dia tahu maknanya. Kalau aku mengucapkan kalimat tersebut, sama dengan aku menginjak-injak patung-patung, berhala-berhala yang menjadi sesembahan nenek moyangku. Maka mereka tidak menyebutkannya para jemaah. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau kita benar-benar muslim dan kita memaknai dengan benar, memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak akan pernah datang ke dukun, kita tidak akan pernah pergi ke kuburan untuk beribadah di situ, melakukan kesyirikan-kesyirikan, tidak akan pernah berjamaah. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu adalah lawan daripada syirik. Kenapa demikian Ustaz? Kan maknanya tadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti semua ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah. Lihat berjamaah, berapa banyak ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu bertentangan dengan perbuatan kita. Kenapa itu terjadi? Karena kurang memahami kalimat la ilallah. Ini kalimat berjamaah, kita semenjak kecil mempelajarinya Pak. Sampai anak-anak kita di TK itu sudah diajarkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita akan ditanya dengan kalimat tersebut. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi tersendiri gitu. Bukan hanya sebatas orang mengucapkan langsung masuk surga. Tidak semudah itu para jemaah. Itu nazak, ketika roh akan keluar, itu momennya bukan mudah para jemaah. Di sekarang ini mungkin kita bisa menyebutnya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika nazak itu, ketika kita melihat malaikat maut itu akan menolong kita adalah amalan kita Pak. Bisa tidak kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu? Jadi yang menentukan bukan lisan kita, tetapi bagaimana kita senantiasa berusaha untuk memahaminya, terlebih untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, maka kita akan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Apakah syirik besar yang bisa membatalkan seluruh amalan kita, ataupun syirik-syirik kecil para jemaah. Baik, para jemaah berkata oleh Allah tabaraka wa taala. Juga sudah pernah kita terangkan, saya masih ingat pembahasan tentang masalah itu kemarin, bahwasanya la ilaha illallah itu yang pertama memiliki dua rukun dia. Ya. Rukun yang pertama namanya an-nafyu. Kan kalimatnya la ilaha. La itu Pak, itu namanya la nafi. La meniadakan dan mengingkari. Apa yang diingkari? Apa yang dinafikan? Sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua namanya isbat, menetapkan, rukun yang kedua. Karena setelah dikatakan la ilaha, kemudian dikatakan illallah, selain Allah. Ini menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalimat la ilaha illallah para jemaah, itu secara bahasa Arab itu lebih dalam maknanya berbanding ketika seseorang mengatakan ilah itu Allah.
Kalimat la ilaha illallah itu lebih dalam lagi maknanya. Ketika kita mengatakan la ilaha, berarti kita mengingkari, menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah. Walaupun orang menyembahnya, betul, tetapi itu bukan sesembahan yang benar untuk disembah. Setelahnya kita isbat, menetapkan bahwasanya yang wajib kita sembah hanya Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah sifatnya qaul, perkataan, ataupun ibadah sifatnya fi'lan, perbuatan, itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seluruh jiwa raga kita ini berjemaah, ibadah yang kita lakukan sumber daripada jiwa raga kita ini hanya kita tuju untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kalau benar makna kalimat syahadat kita yang pertama, la ilaha illallah. Nah, kalimat syahadat ini para jemaah, dia memiliki syarat-syarat. Ya, ini dikatakan pernah ditanya kepada seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih ini ditanya oleh seseorang, bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga? Ini salah satu keistimewaan kalimat la ilaha illallah, Pak. Jadi la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Seseorang muslim benar ucapannya, benar pemahamannya, benar pengamalannya dengan la ilaha illallah, dia sudah pegang kunci surga, Pak. Nah, ketika ditanya kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, alaisa, bukankah la ilaha illallah merupakan miftahul jannah, kuncinya surga? Beliau mengatakan iya. Bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Benar, tetapi ketahuilah sesungguhnya setiap kunci itu memiliki gigi-giginya. Kan kalau kita punya kunci, Pak, ini kunci kan ada rigi-riginya nih, dan itu berbeda-beda. Tidak ada kunci yang polos gitu seperti kawan saya ya. Tidak ada yang polos mulus gitu, tidak ada ya. Jadi beliau mengatakan betul, kalimat la ilaha illallah dia adalah kuncinya surga, tapi setiap kunci punya gigi-gigi ya. Beliau mengatakan fa'in ataita bimiftah, kalau engkau memegang kunci lahu asnan, ada gigi-giginya, lengkap dia, futihalak, maka surga dibukakan untukmu. Wa illam, kalau engkau tidak mendatangkan seperti itu, engkau hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tapi tidak ada gigi-giginya, bawa kunci tapi tidak ada giginya, maka beliau mengatakan lam yuftahlak, tidak akan dibuka untukmu. Nah, asnan inilah yang disebut oleh para ulama syarat la ilaha illallah, Pak. Ya, syarat la ilaha illallah ini juga pernah kita sampaikan dahulunya, ada 7 dia syaratnya. Yang pertama, al-ilmu, mengilmui kalimat la ilaha illallah tadi. Karena dalam ayat Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi kita harus memaknai dulu, memahami maknanya apa, berilmu dulu nih ya, dengan makna la ilaha illallah tadi. Kemudian yang kedua, al-yaqin, kita mesti meyakini isi kandungan daripada la ilaha illallah. Karena kalau kita mengilmuinya, meyakininya, maka kita tidak akan pernah melakukan kesyirikan-kesyirikan, Pak, terutama syirik besar. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita tuju hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas. Kemudian yang keempat, jujur, as-sidqu. Jujur maksudnya apa? Di antara apa yang dia katakan selaras dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan meninggalkan semua lawan daripada la ilaha illallah. Apa dia? Perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kita mesti jujur para jemaah. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Mencintai Allah yang telah menciptakan kita. Karena Allah menciptakan kita, maka sudah seharusnya kita memberikan ibadah kita apa saja itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semua ibadah para jemaah kita lakukan itu pondasinya adalah karena kita cinta kepada Allah. Kan iya, Pak? Tadi ketika azan berkumandang kita datang ke sini, apa yang memotivasi kita untuk datang, Pak? Karena kita menyahut
undangan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mengundang kita. Allahu Akbar kata Allah. Allah Maha Besar kata muadzin. Itu undangan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita Pak, kalau dapat undangan dari seseorang yang punya jabatan tinggi, kita bangga rasanya, kan ya Pak? Ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi harus ada rasa cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, tunduk patuh untuk makna la ilaha illallah tadi. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima segala konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ini 7 berjamaah dikatakan oleh para ulama asnan, gigi daripada la ilaha illallah, dan ketujuh-tujuhnya harus ada. Kalau kita ingin masuk surga Pak, ya, kita punya kalimat la ilaha illallah, betul, tapi pastikan kunci kita itu ada gigi-giginya. Kalau tidak akan terbuka pintu surga. Ya, ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Karena semua umat Islam dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Baik, pada zaman berkata Allah tabaraka wa taala, itu secara singkat tentang kalimat syahadat. Ya. Dan tidak ada yang akan membatalkan syahadat seseorang kepada Allah tabaraka wa taala kecuali perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita perhatikan berapa banyak di zaman sekarang orang Indonesia lah, dia merasa dia muslim, tetapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar. Yang mana perbuatan-perbuatan syirik besar tersebut dapat mengeluarkan diri pada keislamannya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan hal seperti itu para jemaah? Dia merasa muslim, tapi sebenarnya bukan muslim. Kenapa? Karena dia telah meruntuhkan pondasi keislamannya dengan perbuatan syirik tadi. Karena lawan daripada kalimat la ilaha illallah, dia tauhid, lawannya adalah syirik. Ini adalah inti dakwah para anbiya wa rusul para jemaah. Dari dahulu zaman Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah mereka adalah mengajak umat untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Baik para jemaah mukallaf Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini ada 4 maknanya para jemaah. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, ulama mengatakan ta'atuhu fi ma amar, mentaati Nabi terkait perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi perintahkan, kita mesti taat kepadanya. Kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala kabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada kita para jemaah, kita mesti meyakininya bahwasanya apa yang Nabi katakan itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa demikian? Ini konsekuensi daripada kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wastinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jemaah kaidahnya, kalau perintah dikerjakan semampunya, kalau larangan ditinggalkan semuanya. Ini makna daripada ayat dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, fakhuzuhu, ambil semuanya. Wa ma apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah, fantahu. Ini konsekuensinya para jemaah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa alla yu'badullaha illa bima syara', dan jangan sampai Allah diibadati kecuali sesuai dengan syariatnya. Artinya apa? Kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita mesti mengikuti tuntunan contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi adalah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah para jemaah. Kalau kita ingin sholat kita sempurna, lihat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin puasa, puasanya sempurna, lihat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus. Ya, karena kalau masalah ibadah para jemaah sifatnya adalah tauqifiyah. Dia mesti ada dalilnya. Ya.
Nah, ini konsekuensi daripada kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau tadi kalimat tauhid la ilaha illallah lawannya adalah kesyirikan. Nah, kalau ini sunnah lawannya adalah perbuatan-perbuatan baru dalam Islam yang namanya bid'ah. Kalau kita mengakui kalimat ini para jemaah, wa anna Muhammadar Rasulullah, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak para sahabatnya. Kenapa demikian? Kalau kita ingin beribadah dengan cara yang benar, kan dikatakan ada dua syarat amalan diterima. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Ini la ilaha illallah tadi ini para jemaah. Ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, al-mutaba'ah, sesuai ibadah tersebut dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita benar-benar meyakini kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadatnya kita kepada Allah, berarti kita tidak boleh melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tentu kita mengetahui daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Ulama membagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, maka cara menghormati, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memuliakan dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau masih hidup. Itu cara kita untuk mengaplikasikan kalimat syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi telah meninggal, bagaimana cara kita menghormati Nabi? Tentu berusaha untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca berjamaah bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa berjamaah. Yang mana apa yang kita lakukan sekarang, Pak, itu belum ada apa-apanya dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Urwah bin Mas'ud, ketika itu beliau masih belum masuk Islam ketika itu para jemaah, ya, dan beliau sangat heran dengan para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka menghormati, mengagungkan, mencintai Nabi SAW. Yang mana semua ini dia tidak pernah lihat kepada Kisra dengan pengikutnya ataupun Kaisar dengan pengikutnya. Luar biasa, tidak pernah seperti itu, ya. Jadi beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang masyhur, fa wallahi, demi Allah, kata beliau, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhama illa waqat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildah. Beliau menggambarkan bagaimana hormatnya para sahabat, memuliakannya para sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidaklah Nabi meludah para jemaah, meludah, tanakhama, kemudian ludah tersebut jatuh ke telapak tangan salah seorang di antara para sahabat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi? Fadallaka biha wajhahu, dia usap-usap tangannya, kemudian dia usap wajahnya dan tubuhnya para jemaah. Tapi ini dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi masih hidup, Pak. Itu tidak ada masalah, ya. Ini dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup. Ini cara mereka menghormati Nabi SAW. Jadi kalau Nabi ngomong, kemudian meludah, kemudian ludah tersebut hinggap di telapak tangan salah seorang di antara para sahabat, bukan mereka akan mencucinya, tidak, tapi mereka akan mengusap-usapnya, kemudian mereka akan usap ke wajah dan badan mereka. Ini membuat Urwah bin Zubair, Urwah bin Mas'ud menjadi heran gitu, sebegitunya. Dan itu boleh. Kenapa boleh? Itu hanya melakukan ketika Nabi SAW masih hidup, Pak. Tapi itu hanya kepada Nabi, Pak, ya, bukan kiai kepada muridnya, bukan. Maksudnya mungkin kalau saya minum ini jangan berebut minum gitu. Saya tidak ada apa-apa. Itu dibuat oleh sahabat kepada Nabi SAW. Ini cara menghormati Nabi ketika masih hidup. Kemudian wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Ketika Nabi menyuruh, mereka akan segera untuk melakukannya.
Ya, kita ingat ada seorang wanita, Pak, dia bawa anaknya memakai gelang, ya, gelang emas, menampakkan perhiasannya. Kemudian Nabi mengatakan, sukahah engkau Allah pasangkan kepada dirimu gelang emas daripada neraka? Ya, kemudian perempuan itu mengatakan tidak. Kemudian Nabi menyuruh untuk menyembunyikan perhiasan tadi. Wanita itu bukan menyembunyikan para jemaah, dia langsung membuangnya karena takut dengan apa yang Nabi sebutkan tadi. Saking dia sangat mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi contoh-contoh tentang masalah ini. Wa idza tawadda'u kadu yaqtiluna wudu'u. Kalau Nabi SAW berwudu, maka mereka akan berebut-rebut mengambil sisa air wudu Nabi SAW. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Dan ketika Nabi berbicara, mereka akan merendahkan suara mereka. Wa ma yuhiddu ilaihi an-nadhar ta'ziman lah. Dan para sahabat berjamaah tidak pernah melihat Nabi SAW dengan mata yang tajam, tidak pernah. Mata yang penuh dengan kebencian itu tidak pernah. Makanya setelah beliau mengatakan itu, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad wafattu 'alal muluka. Aku sudah pergi ke raja-raja. Wafattu 'ala Kaisar wa Kisra wan Najasyi. Aku sudah datang ke kaisar-kaisar Roma, ke Kisra Persia dan Najasyi. Wallahi, kata beliau, demi Allah, ma ra'aitu malikan, aku tidak pernah melihat seorang raja yu'azzimuhu ashabuhu, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya, ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penghormatan yang diberikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dulu mengikut Kisra, Kaisar tidak pernah seperti itu. Kalau Kaisar itu meludah, mereka akan menghindar gitu. Tapi ini sahabat tidak. Ini cara sahabat Nabi SAW menghormati beliau, Pak. Dan ini hanya khusus kepada Nabi SAW saja. Ketika beliau masih hidup, ketika Nabi berwudu, maka mereka akan berebut-rebut mengambil air wudunya. Sekali lagi yang disertakan adalah ini dilakukan oleh para sahabat hanya ketika Nabi SAW masih hidup saja. Dan itu diperbolehkan. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, bagaimana cara kita menghormati Nabi? Tentu tadi dengan mempelajari, mendalami, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengaku umat Muhammad SAW berjamaah, maka kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kecintaan kita kepada Nabi harus di atas segala-galanya, di bawah kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu harus, Pak. Ini harga mati di dalam syariat. Kecintaan kita kepada Nabi SAW di atas segala-galanya. Makanya dalam sebuah hadis pernah seorang sahabat mengatakan, wahai Nabi, aku lebih mencintaimu, aku mencintai diriku melebihi dirimu, wahai Nabi SAW. Kemudian sahabat itu berkata, apakah aku sudah beriman? Apakah imanku sempurna? Nabi mengatakan belum, sampai engkau mencintai diriku melebihi engkau mencintai dirimu sendiri. Oleh karena para jamaah, cinta kita kepada Nabi SAW harus disalurkan dengan cara yang benar. Karena mahabbatun Nabi SAW adalah ibadah. Ibadah harus dengan cara yang benar gitu. Bagaimana caranya? Tentu kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW 24 jam beraktivitas. Bagaimana Nabi SAW dengan istri-istrinya. Bagaimana Nabi SAW dengan anak-anaknya. Bagaimana Nabi SAW dengan masyarakatnya. Terutama bagaimana Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Pak. Itu wujud kita cinta kepada Nabi SAW. Jadi bukan sebatas berkowar-kowar saja, tetapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Tidak. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh orang-orang, cinta itu mudah mengungkapkannya, Pak. Tapi buktinya susah, melakukannya susah. Ya. Nah, ketika kita mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW, maka cinta kita kepada Nabi SAW perlu kepada bukti. Bagaimana kita dengan sunnah Nabi SAW?
Apakah kita sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya? Apakah kita sudah senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita sudah seperti itu, Pak, maka insya Allah cinta kita itu berada di jalur yang benar. Tetapi ketika kita mengatakan saya cinta karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perbuatan-perbuatan kita bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan cara-cara ibadah kita jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kecintaan kita ini salah, Pak. Tidak di jalurnya berarti. Ya, makanya Allah katakan dalam Quran dalam surah Al Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah Tabaraka wa Taala, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Karena fattabi'uni, ketika kalian mengikutiku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Makanya Pak, cinta kepada Allah di atas, di nomor 2 adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru setelahnya cinta kepada kedua orang tua. Ini dua harus di atas segala-galanya nih Pak. Dan kita bisa lihat bagaimana pengorbanan para sahabat, bahkan mereka mengorbankan harta, jiwa, nyawa mereka untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya sangat banyak Pak. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang terpilih, direkomendasi oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalani syariat yang mulia ini. Ya. Baik, mungkin ini Pak untuk materi kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sebutkan sedikit contoh-contoh bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak bisa mencintai Nabi kecuali kita mempelajari dan mendalami bagaimana para sahabat merealisasikan cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Agar cinta kita tidak salah gitu. Ya. Baik, begini ini, mudah-mudahan bermanfaat, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Baik. Baik, yang pertama yang saya tangkap Pak, apakah orang yang menginfakkan hartanya mengharapkan pujian orang itu adalah syirik? Jawabannya iya, syirik. Itu sudah katakan syirik kecil tadi. Ketika seseorang berinfak dengan tujuan untuk dipuji, itulah hakikat daripada riya itu, beribadah untuk orang lain. Sebenarnya Pak, kalau dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, riya itu dia luas, bukan hanya sebatas mengerjakan sesuatu karena orang, tapi meninggalkan sesuatu karena orang juga riya. Contoh nih Pak, saya mau berinfak nih, tapi saya takut riya, ada orang, saya takut riya. Itu juga riya. Jadi riya itu bukan sebatas mengerjakan sesuatu karena orang, tapi meninggalkan sesuatu juga karena orang, itu juga riya. Contoh kita mau sholat nih Pak, sholat sunat nih, ramai orang takut riya nanti tidak jadi sholat, itu riya. Jadi mengerjakan sesuatu karena orang ataupun meninggalkan sesuatu karena orang itu riya. Jadi jawaban yang pertama tadi itu adalah riya, dan yang akan batal amalan itu saja. Amalan itu saja. Berbeda kalau dia syirik besar. Kalau seseorang datang ke dukun meyakini apa yang dikatakan dukun, ya, maka jatuh kepada syirik yang besar. Itu bukan hanya menggugurkan itu saja, tapi seluruh amalannya. Tapi kalau dia hanya berinfak kemudian riya, yang akan gugur itu adalah amalan infaknya saja. Kemudian yang kedua, seorang perjaka
yang tidak menikah, ya Pak ya, mungkin bujang lapuk, jomblo inilah gitu, karena dia takut tidak bisa memberikan apa? Tidak bisa memberikan nafkah. Sebenarnya itu belum jatuh kepada kesyirikan, tapi was-was sebenarnya. Was-was sebenarnya, Pak. Jadi memang takut itu hanya kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi memang ada sesuatu yang membuat kita, ada yang takut itu dia tobi'i gitu. Tobi'i itu maksudnya takut yang memang manusiawi. Contoh orang takut ke singa itu kan manusiawi itu, tidak jatuh ke syirik. Nah, itu lebih yang tadi itu seseorang perjaka yang dia takut menikah karena khawatir tidak bisa menafkahi, ya. Tentu dalam hal seperti ini Pak, kita perlu tanya dia dulu sampai di mana tahapnya gitu. Kalau dia meragukan rezekinya daripada Allah, itu jelas nanti itu jatuh kepada syirik kecil ya. Karena kita Pak tidak boleh ragu dengan rezeki kita. Sebenarnya seseorang mungkin dia Bapak katakan tadi, dia banyak anaknya gitu ya. Kemudian dia takut, oh ini anak saya macam mana rezekinya. Bahkan ulama mengatakan seseorang muslim ketika di pagi hari dia khawatirkan rezekinya, itu tauhidnya harus diperiksa tuh. Nah, kalau dia sampai ke situ Pak, maka kita khawatirkan dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau hanya was-was saja, kebanyakannya kan di kita ini, terutama yang muda-muda, mungkin melihat kepada temannya, kehidupan temannya, ditambah dengan apa-apa yang dia tonton gitu. Itu kan membuat dirinya terbentuk karakter dengan hal-hal seperti itu. Maka ini perlu dibenahi gitu. Kita tidak bisa langsung menjudge dia bahwasanya dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Enggak gitu. Ya. Jadi sebenarnya dalam konsep menikah Pak ya, Allah mengatakan ketika engkau menikahi ya seseorang, maka Allah mengatakan yughnihimullah, Allah akan kayakan dirimu. Jadi pintu rezeki itu terbuka dengan pernikahan, dan kita mesti yakin itu Pak. Nah, sebatas sejauh mana keyakinan kita, seperti itu rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Dulu kita sendiri, rezeki kita satu. Kalau kita sudah menikah, rezeki istri itu di kita. Kalau punya anak, rezeki anak itu di kita juga pintunya. Jadi sebenarnya menikah itu adalah membuka pintu-pintu rezeki. Ini yang perlu kita dudukkan, bahwasanya seseorang ketika menikah niatnya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah Pak, bukan sebatas untuk menyalurkan hasrat biologisnya, bukan, tetapi adalah untuk beribadah, untuk melengkapkan sebagian agamanya. Dan betul Pak, seseorang ketika dia masih bujang, sholat itu pahalanya setengah Pak. Tapi kalau dia sudah menikah, pahalanya penuh. Betul. Itu yang dikatakan nisfuddin. Ya, makanya ketika seseorang sudah menikah, maka kesempurna amalannya. Jadi niat menikah itu adalah untuk beribadah, untuk supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi itu menikah Pak, dan bukan 1, 9 malam. Kita umatnya boleh 4. Ya, mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.